Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ezra dari kelas AB1G. Saya akan mempresentasikan tes ketiga. Hubungan antara laporan laba rugi neraca dan perubahan modal. Perbedaan laporan laba rugi neraca dan perubahan modal. Menurut Ardi Kartansa, laporan laba rugi merupakan laporan yang menggambarkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta beban yang terjadi selama periode tertentu. Hasil akhir laporan laba rugi adalah laba bersih atau rugi bersih. Laporan perubahan modal merupakan laporan menunjukkan sumber dan penggunaan modal perusahaan yang dapat dihitung mengetahui adanya hasil dari laporan laba rugi. Neraca merupakan laporan yang menunjukkan jumlah aktiva, utang, dan modal dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu yang dapat dituliskan setelah mengetahui adanya perubahan modal dari laporan perubahan modal. Laporan neraca. Pengertian laporan neraca. Pada hakikatnya yang dimaksud dengan neraca adalah suatu laporan keuangan yang di dalamnya terdapat beberapa informasi mengenai akun-akun aktiva serta hal-hal yang menjadi kewajiban perusahaan dalam suatu periode. Dalam penerapannya, laporan keuangan neraca terdapat dua macam, yaitu stafel atau vertikal serta bentuk kontrol atau horizontal. Hubungan antara laporan laba rugi dan neraca. Laporan laba rugi dan neraca perusahaan dihubungkan melalui laba bersih untuk suatu periode dan kenaikan atau penurunan dalam ekuivalen yang dihasilkan. Pendapatan yang diperoleh entitas selama periode waktu ditranskripsikan ke bagian ekuitas di neraca. Pendapatan mewakili peningkatan klaim pemilik terhadap aset. Pendapatan bukan aset tunai. Melalui akun pendapatan dan ekuitas, neraca dan laporan laba rugi mencerminkan gambaran keuangan serta keseluruhan. Cara menyusun neraca. Sebelum menyusun dan membaca laporan keuangan, hal pertama yang harus diketahui adalah seberapa poin yang ada di dalamnya. Neraca memiliki beberapa hal yang harus ada seperti aset, kewajiban, dan ekuitas. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat Anda ikuti untuk membaca neraca dasar untuk organisasi bisnis Anda. 1. Tentukan tanggal dan periode pelaporan. 2. Identifikasikan aset Anda. 3. Identifikasikan kewajiban Anda. 4. Hitung ekuitas pemegang saham. 5. Tambahkan total liabilitas ke total saham pemegang saham dan bandingkan dengan aset. Persiapan menyusun laporan laba rugi. 1. Membuat jurnal transaksi. 2. Lalu dicatat ke buku besar. 3. Laporkan disusun setelah neraca saldo dan jurnal penyesuaian. 4. Seperti pendapatan dan beban yang ada di dalam kertas kerja. 5. Beban diambil dalam kolom neraca. 6. Ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban, maka akan terjadi laba. Cara membuat laporan laba rugi perusahaan. Pengertian laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah salah satu bagian laporan keuangan perusahaan dalam periode akuntansi tertentu yang berisikan pendapatan serta perusahaan lalu menghasilkan laba atau rugi bersih. Laporan ini terdiri atas pendapatan selama periode berjalan dan beban, baik beban usaha maupun di luar usaha selama periode berjalan. Laporan neraca laba rugi membantu pemilik bisnis memutuskan apakah mereka menghasilkan keuntungan dengan meningkatkan pendapatan dan mengurangi biaya atau keduanya. Karena itulah, laporan ini termasuk salah satu komponen yang harus dimasukkan ke dalam pembukuan bersama dengan neraca keuangan dan juga laporan arus kas. Tujuan membuat laporan laba rugi. Tujuan membuat laporan ini bagi perusahaan diantaranya adalah perhitungan besaran pajak perusahaan. 2. Mengecek serta evaluasi laba di setiap waktu. 3. Menilai efisiensi perusahaan berdasarkan nilai usaha. Unsur-unsur yang harus disusun dalam cara menyusun laporan neraca laba rugi adalah 1. Pendapatan. Revenue adalah meningkatkan aktiva atau arus masuk perusahaan yang berasal dari kegiatan operasional. Revenue
dapat dihitung dengan cara total pendapatan kantor kurang potongan harga atau diskon retur tunjangan atau lain. 2. Beban atau expenses. Expenses adalah penggunaan aktiva atau arus keluar atau kemunculan liabilitas atau kewajiban dalam sebuah periode karena produksi barang atau pengiriman. 3. Keuntungan atau profit. Profit adalah meningkatkan kualitas atau transaksi atau investasi pemilik atau pendapatan. 4. Kerugian atau loss. Loss adalah menurunnya ekuitas akibat transaksi atau beban serta pendistribusian kepada pemilik. Sekian presentasi saya. Kalau ada salah kata saya minta maaf. Terima kasih.